Selamat pagi saudara, kita berjumpa lagi pada mata kuliah MKWK. Hari ini kita akan berbicara tentang karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Ini adalah capaian pembelajarannya, bisa Anda baca sendiri. Ya, baik. Sebelum kita berbicara tentang ragam bahasa, tentang bahasa Indonesia ilmiah, kita akan singgung dulu tentang ragam bahasa. Jadi, ragam bahasa ini dibedakan. Yang pertama berdasarkan tempatnya. Contohnya ada ragam Jakarta atau yang sering disebut dengan dialek Jakarta, dialek Medan, dan yang lainnya. Kemudian, ragam bahasa yang didasarkan pada penuturnya. Misalnya, ragam cendekiawan, ada ragam non-cendekiawan. Lalu, ragam bahasa yang didasarkan pada sarananya, ini misalnya ada ragam lisan dan ragam tulisan, lalu berdasarkan penggunaannya ada ragam ilmu, ragam surat kabar, dan berdasarkan suasananya ada ragam resmi dan ragam santai. Dengan demikian, ragam bahasa Indonesia ilmiah itu masuk yang mana? Nah, ragam bahasa Indonesia ilmiah karena itu digunakan dalam kegiatan ilmiah, maka ragam bahasa Indonesia ilmiah masuk dalam ragam bahasa cendekiawan, ragam ilmu, dan ragam bahasa resmi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan bahasa Indonesia ilmiah? Nah, kalau mengacu pada Suparno, bahasa Indonesia ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan untuk menyampaikan buah pikiran yang bersifat ilmiah, bersituasi resmi dengan unsur kebahasaan yang bersifat baku. Sedangkan menurut Diono Hudiono, ragam bahasa yang tidak termasuk ragam dialek dipakai dalam suasana resmi oleh para cendekiawan untuk mengomunikasikan ilmu pengetahuan baik tertulis maupun lisan. Dari dua pendapat ini, maka dapat kita ketahui bahwa bahasa Indonesia ilmiah yang pertama digunakan untuk menyampaikan buah pikiran yang bersifat ilmiah. Kemudian situasinya pasti resmi. Kemudian yang ketiga, sangat memperhatikan unsur kebahasaan yang bersifat baku. Dengan demikian, ini karena situasinya resmi ya, maka tentu saja kebahasaan yang digunakan juga bersifat baku. Lalu bebas dialek. Jadi dalam bahasa Indonesia ilmiah tidak boleh ada unsur dialek atau unsur daerah. Nah, karakteristik bahasa Indonesia ilmiah apa saja? Yang pertama lugas dan jelas, yang kedua objektif, yang ketiga cendekia, yang keempat ringkas dan padat, yang kelima konsisten, yang keenam gagasan sebagai pangkal tolak. Ini adalah maksud lugas dan jelas, yaitu apa adanya, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, itu ya lugas ya. Tidak diungkapkan dalam bentuk kiasan, kemudian tidak berbunga-bunga, artinya bertele-tele begitu ya. Jelas, gamblang, tegas, tidak meragukan. Nah, misalnya pada bagian ini, ya, dalam teks banyak ditemukan kalimat yang tidak lugas dan tidak jelas. Kalimat yang tidak lugas dan tidak jelas akan mengaburkan informasi sehingga membuat pembaca menjadi kehilangan arah. Yang pertama, dalam teks banyak ditemukan. Banyak itu kan tidak pasti ya, banyaknya itu berapa. Seandainya Anda menggunakan kata banyak, maka selanjutnya harus ada banyak itu berapa? 20, 50, 100, dan sebagainya. Jika memang tidak jelas ini berapa, maka sebaiknya hindari saja supaya kalimat itu menjadi lugas dan jelas. Sehingga langsung saja dalam teks ditemukan kalimat yang tidak lugas dan tidak jelas. Nah, atau kalau tidak ya seperti ini ya, langsung saja berapa? Ditemukan 12. Lalu menjadi kehilangan arah. Kehilangan arah ini tadi kan yang berkaitan dengan ini ya, dalam bentuk kiasan ya, hindari itu. Jadi harus jelas maksudnya apa begitu, karena kalau kehilangan arah ini bisa jadi multi tafsir atau multi makna. Sehingga cukup membuat pembaca kesulitan memahami isi teks. Kalau memang yang dimaksud kehilangan
arah itu adalah tidak dapat memahami isi teks, maka langsung saja tuliskan bahwa itu memahami isi teks. Berikutnya objektif. Objektif ini menyatakan sesuatu dalam keadaan sebenarnya tidak dipengaruhi oleh emosi pribadi penggunanya, tidak menggunakan suatu pandangan dari sudut pribadi saja tanpa memperhatikan sudut pandang yang lain. Nah, misalnya ini ya, penulis meyakini bahwa dan seterusnya. Nah, ketika kata meyakini ini memiliki nilai subjektivitas yang tinggi. Mengapa demikian? Karena ini mengacu pada si penulis, karena depannya penulis ya, penulis meyakini begitu. Jadi, hindari itu. Lalu bagaimana caranya supaya bisa objektif? Yang namanya karya ilmiah atau, tulisan ilmiah itu kan selalu didasari oleh fakta ya, atau didasari oleh data-data. Baik itu yang dilakukan melalui penelitian yang lengkap ya, prosedurnya, maupun melalui misalnya observasi sederhana atau penelitian kecil. Nah, dengan demikian maka, ketika kita menuliskan suatu pernyataan begitu misalnya, maka janganlah menggunakan atau hindari penulis meyakini bentuk yang semacam ini. Atau misalnya menurut penulis, penulis rasa, atau mungkin dan seterusnya, karena itu menjadi tidak objektif. Nah, yang caranya bagaimana? Ya langsung saja berdasarkan data penelitian atau berdasarkan hasil analisis data atau berdasarkan data yang ditemukan begitu dan seterusnya. Penggunaan kata tidak baku dalam bahasa gaul dan seterusnya. Jadi seperti ini ya, Saudara. Berikutnya adalah cendekia. Cendekia ini mampu membentuk pernyataan yang tepat untuk menyampaikan ide atau gagasan, mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Kalimatnya mencerminkan ketelitian yang objektif sehingga suku-suku kalimatnya sejalan dengan proposisi logika. Nah, misalnya seperti ini ya, mobil listrik bukan solusi utama menanggulangi, maaf, mobil listrik bukan solusi utama menanggulangi polusi udara karena konversi mobil BBM ke mobil listrik bukan menjadi jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut. Nah, sekarang kalau kita lihat pernyataan yang pertama adalah mobil listrik bukan solusi utama untuk menanggulangi polusi udara, gitu ya. Kemudian yang kedua, konversi mobil BBM ke mobil listrik bukan menjadi jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut. Sekarang kita lihat pernyataan yang pertama dengan pernyataan yang kedua. Nah, pada ini ya, pada kriteria cendekia yang diutamakan adalah mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat, kemudian kalimatnya mencerminkan ketelitian yang objektif sejalan dengan proposisi logika. Kalau kita lihat di sini, mobil listrik bukan solusi utama menanggulangi polusi udara. Sedangkan kalimat kedua, konversi mobil BBM ke mobil listrik bukan menjadi jalan keluar eh, untuk mengatasi hal tersebut. Nah, ini kan bukan, kalau kita lihat proposisi yang pertama dengan proposisi yang kedua kan kurang sesuai ya. Karena yang di bagian awal sudah dikatakan mobil listrik bukan solusi utama untuk menanggulangi polusi udara. Tetapi yang kedua juga mengatakan konversi mobil BBM ke mobil listrik bukan menjadi jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut. Nah, sebenarnya ini yang menjadi permasalahan kan bukan mobil listriknya sebenarnya ya, tetapi, penanggulangan polusi udara. Sebab itu seharusnya kalau mobil listrik bukan solusi utama, maka seharusnya yang kedua, proposisi kedua, solusinya yang tepat berarti apa, begitu. Atau penyebabnya itu apa, begitu ya. Jadi bukan, sama-sama berbicara tentang, mobil listrik semacam ini. Nah, ini adalah, perbaikannya saudara, jadi
Ini kalau ini hubungannya berarti kausal ya, berarti sebabnya pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan energi fosil yang juga menghasilkan polusi udara, begitu. Sehingga mobil listrik bukan solusi utama, karena toh dengan adanya mobil listrik, pembangkit listrik di Indonesia juga masih menghasilkan polusi udara. Ya, jadi itu mengenai kecendekiaan ya. Berikutnya adalah ringkas dan padat. Ringkas dan padat ini berarti penggunaan unsur bahasa yang hemat, unsur yang tidak diperlukan karena tidak berfungsi untuk mengungkapkan gagasan harus dibuang. Nah, misalnya, tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari orang-orang dalam masyarakat. Nah, kalau kita lihat, ini yang cetak merah ya, tanpa adanya dukungan dari orang-orang dalam masyarakat, ini orang-orang dan masyarakat ini kan sebenarnya sama saja ya. Dan ketika ini dihilangkan itu juga tidak akan berpengaruh apapun begitu terhadap makna yang ada dalam kalimat ini. Sebab itu maka diringkaskan menjadi tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Tidak perlu ada kata orang-orang. Sehingga yang pembenarannya seperti yang ini ya. Berikutnya konsisten. Konsisten ini bersifat ajak, taat azas, selaras, dan tidak berubah-ubah. Unsur-unsur bahasa berupa pembentukan kata dan tata tulis, penggunaan ejaan dan tanda baca, digunakan sesuai kaidah yang berlaku dan konsisten. Nah, misalnya ini ya saudara, misalnya ya, bagi mengatasi penyebaran dan peningkatan pasien terkena COVID-19, begitu ya, telah dilakukan pembatasan sosial. Nah, pada ketidakkonsistenan pada bagian ini ya, pada kalimat ini terdapat pada kata bagi, begitu. Ketika kita membaca ini ya, maka, eee, mengatasi penyebaran dan peningkatan pasien terkena COVID, gitu ya, telah dilakukan pembatasan sosial, masyarakat diimbau untuk menjaga jarak dan tidak keluar rumah. Maka ini kan menyatakan untuk, tujuan ya, mengatasi ini untuk tujuan begitu, sedangkan bagi itu tidak digunakan untuk menyatakan tujuan gitu. Sehingga, kekonsistenan ini adalah ketidakkonsistenan ini terletak pada ketidakkonsistenan penggunaan kata bagi. Karena bagi tempatnya tidak pada pernyataan ini yang untuk menyatakan tujuan. Nah, sebab itulah diubah menjadi untuk mengatasi penyebaran dan peningkatan pasien terkena COVID-19, masyarakat diimbau untuk menjaga jarak dan tidak keluar rumah. Kalau dibalik ya, masyarakat diimbau untuk menjaga jarak dan tidak keluar rumah untuk mengatasi penyebaran gitu kan. Kenapa kok masyarakat diimbau untuk menjaga jarak? Tujuannya untuk mengatasi penyebaran begitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kekonsistenan ini dapat, kita lihat juga dari, eee, penggunaan kata-kata tertentu ya dalam kalimat begitu. Seandainya kata tersebut memang untuk menyatakan tujuan, maka gunakanlah atau seandainya yang akan digunakan adalah untuk menyatakan tujuan, maka gunakanlah kata yang untuk menyatakan tujuan secara konsisten. Jangan diganti dengan kata-kata yang lain, begitu. Kemudian gagasan sebagai pangkal tolak. Nah, dalam bahasa Indonesia ilmiah, ini berorientasi pada kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Nah, ini mungkin berbeda ya, dengan selingkung lainnya, begitu ya, selingkung bahasa lainnya. Kalau selingkung bahasa lainnya misalnya, saya mengumpulkan data selama, 1 tahun begitu atau peneliti telah melakukan pengumpulan data selama 1 tahun, ini, mungkin boleh-boleh saja pada bahasa lainnya. Tetapi dalam bahasa Indonesia, karena orientasinya adalah kalimat pasif begitu, maka, eee kalimat yang tadi menjadi tidak tepat begitu. Misalnya seperti ini, skripsi ini saya tulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Misalnya seperti ini. Nah, ini mungkin dalam bahasa lain boleh-boleh saja, tetapi kan ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, maka kita harus menggunakan selingkung bahasa Indonesia ya. Sehingga
ini menjadi tidak tepat gitu. Lalu tepatnya bagaimana skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Mengapa harus dipasifkan? Karena ketika pasif, maka yang menjadi pangkal tolak adalah gagasannya. Eee, jadi gagasan kalimat itu yang menjadi pangkal tolak. Tetapi ketika, kalimatnya seperti ini ya, maka yang menjadi gagasannya adalah, saya tulisnya begitu, bukan skripsi yang ditulis gitu ya, skripsi ini ditulis. Nah demikian Saudara ini tentang gagasan sebagai pangkal tolak. Nah ini adalah, tugasnya, ini tugas yang berkaitan dengan kemarin ya, yang apa namanya, penggunaan yang penugasan proyek gitu ya, salah satu topik yang bisa Anda pilih. Nah, demikian materi tentang karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Terima kasih, selamat belajar, selamat pagi.